juga Cuplikan yang PowerPoint membuat episode karya. kali Aku juga ini. pernah buat karya Mhm. salah satu karya seni, Giska. Jadi aku membuat replika baju-baju korban kekerasan seksual. Oh Jadi aku iya. memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual itu tidak hanya dialami oleh perempuan, meskipun banyak perempuan ya. Jadi dan tidak hanya perempuan yang menggunakan baju seksi. Nah, Yun, dari tadi kan kita udah cerita banyak. Ayun Mhm. juga sempat nge-mention beberapa tantangan-tantangan Mhm. gitu. Selain patriarki, Mhm. kemudian apa lagi Yun? Yang lain tantangan dalam mengkampanyekan mungkin atau membuat karya. Selamat datang di Power Puan. Gerak bersama sobat para puan, terus berjuang tentang kesamaan. Gagal lagi menjadi penghias, tegak tak lagi ditindas. Halo Sobat Puan, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Hari ini aku Giska kembali di sini di Power Puan. Nah, kali ini Power Puan sudah kedatangan tamu spesial, spesial banget. Ada Kak Ayunita di sini. Halo, Giska. Ayun. Ayunita Siawe, Mhm. betul ya? Mhm. Oke. Ayun itu adalah seorang pegiat seni dan budaya. Ya. Yang kalau boleh dibilang dulu juga aktif, masih aktif Ya, sampai sekarang nggak masih ya? sekarang juga di aktivisme gitu ya. Iya, di Mhm. aktivisme. Oke. Kita akan cerita-cerita banyak Sobat Puan dengan Ayun tentang tentunya tentang HKSR juga, Mhm. tapi berkaitan dengan seni dan budaya. Nah, Ayun apa kabar? Alhamdulillah baik, Giska. Sudah lama ya tidak main ke YKP? Iya, sudah lama tidak main KP. Lagi sibuk apa Ayun sekarang? Sekarang itu ini lagi ada project gitu tentang bikin media literasi juga tentang. Nah, jadi aku pernah ngeluarin buku soal seksualitas dan perempuan gitu, terus itu dimediakan. Nah, itu aku sampai bulan akhir tahun ini itu kita akan ngebuat satu buku itu dimediakan supaya mudah untuk diterima di masyarakat juga. Selain mungkin ada yang suka membaca, mungkin ada yang juga yang suka ngeliat video saja gitu kan. Jadi aku lagi ada project itu bersama salah satu lembaga di Southeast Asia. Oh wow, dimediakan ini berarti dijadiin video, Iya, jadi dijadiin video. ini ya. Oh oke. Jadi media kreatif gitu, tapi juga ada unsur-unsur aktivismenya itu menyuarakan tentang hak-hak seksualitas tubuh perempuan gitu. Menarik juga itu ya. Oh kita akan tunggu itu ya. Oke. Baik, boleh. Nanti juga biasanya waktu aku mengeluarkan karya, aku tuh juga mengajak jaringan-jaringan lembaga gitu, teman-teman lembaga untuk mempromosikan di media sosial. Mungkin salah satunya YKP juga aku perlu mengajak YKP untuk menjadikan Harus itu sih. media yang kolaborasi ya. Iya gitu. iya betul harus sih itu. Itu udah kita catat langsung ya. Kita catat langsung. Oke, Ayun kalau kan udah lama juga ya Ayun di aktivisme, khususnya di HKSR juga gitu. Kalau melihat sekarang nih perjalanannya, menurut Ayun gimana sih sekarang pemenuhan HKSR, mungkin pemenuhan hak perempuan juga gitu, gimana? Aku itu kan berada di aktivisme sejak 2014 ya, terus itu langsung berkecimpung juga di dunia HKSR gitu. Dan di situ tuh teman-teman jaringan terutama juga semakin kesini semakin kreatif ya, membuat suatu kampanye. Tidak hanya kalau dulu kan kita membuat poster-poster di sekolah atau memberikan pendidikan edukasi di sekolah, terus mengajak teman-teman untuk memberikan apa yang dia dapatkan ke teman-temannya lagi. Tapi sekarang itu medianya juga udah berubah gitu. Teman-teman lembaga, teman-teman jaringan itu juga mendorong teman-teman di sekolah ya, misalnya di sekolah atau teman-teman sesama pekerja gitu untuk membuat satu kampanye di media kreatif, di media sosial dengan kampanye poster, video, audiogram, terus reels gitu, TikTok dan itu semakin banyak dan semakin
ini Gis, semakin apa ya, aku lihat kreatif cara-caranya dan mudah diterima. Itu semakin mudah diterima sama masyarakat gitu kan, menurut aku gitu. Meskipun ya disayangkan adalah tidak sedikit juga maksudnya kasus atau kasus-kasus kekerasan atau juga apa teman-teman yang belum mendapatkan informasi itu, terutama mungkin teman-teman yang susah akses internet gitu. Cuman ya upaya yang dilakukan teman-teman jaring kan juga terus berkembang gitu. Bagaimana mereka memberikan pendidikan ke apa teman-teman yang membutuhkan dengan terjun langsung ke lapangan. Itu salah satunya. Jadi ada step-stepnya sih kalau aku lihat sekarang. Stepnya ya memberikan edukasi dulu, kemudian mendorong mereka untuk uh, ikut berkampanye di media kreatif atau apapun yang mereka butuhkan gitu, yang mereka bisa gitu. Iya. Udah cukup banyak juga ya Betul, sekarang, banyak udah pilihan cukup juga banyak. banyak. Cuma memang kayak Ayun bilang tadi tantangannya mungkin yang nggak bisa mengakses internet Ya atau itu. yang belum terjangkau sepenuhnya gitu ya. Benar juga. Kemudian kalau misalnya kita lihat itu kan bentuk-bentuk kampanye yang bisa Ya. dilakukan gitu. Kalau secara spesifik di seni dan budaya, Yun, apa yang bisa dilakukan gitu untuk kampanye atau untuk edukasi Kespro, ada nggak yang Ada kan kalau seni dan budaya itu biasanya teman-teman seniman itu kan membuat karya sesuatu karya yang kebanyakan yang implisit ya, yang secara tidak langsung dia menyuarakan apa namanya suatu isu, misalnya isu perempuan. Jadi aku punya beberapa teman seniman perempuan gitu, yang mana mereka juga menyuarakan isu tentang tubuh, kebebasan ekspresi, ketubuhan perempuan melalui karya seninya, terutama karya rupa. Jadi jadi ya seperti kalau boleh kasih contoh nih, salah satu teman seniman perempuan di Bali namanya Citra Sasmita, dan beliau itu karya udah kemana-kemana, udah maksudnya sudah sampai ke luar negeri gitu. Dia menggambarkan suatu perempuan, gambar-gambar perempuan dengan unsur-unsur api di dalam tubuhnya gitu. Itu tuh menurut aku kayak itu suatu karya yang kuat, karena dia mau bilang perempuan itu apa ya, tubuhnya tuh sangat apa kalau dibilang ya, aku susah memberikan unik atau apa? Unik, membara mungkin ya, oke. membara. Karena di satu sisi mereka sebenarnya adalah kunci dari segala hal. Misalnya kayak misalnya perempuan yang memutuskan menjadi seorang ibu, dia kan dia punya peran untuk hamil gitu kan, yang tidak mudah gitu betul. kan, yang berhubungan sama reproduksi mereka gitu. Di satu sisi juga perempuan juga rentan mendapatkan kekerasan seksual, ya kan. Jadi itu satu karya. Dan ada juga teman-teman juga yang membuat karya. Aku juga pernah buat karya, salah satu karya seni, Giska. Jadi aku membuat replika baju-baju korban kekerasan seksual. Jadi aku memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual itu tidak hanya dialami oleh perempuan, meskipun banyak perempuan ya. Jadi dan tidak hanya perempuan yang menggunakan baju seksi, yang baju minim kata orang-orang minim itu gitu ya. kan, yang orang-orang bilang kamu sih bajunya seperti itu. Bahkan ternyata kasus kekerasan yang dialami perempuan juga ya, perempuan berhijab pun juga pernah mendapatkan. Kemudian aku juga membuat replika soal payudara dan vulva gitu. Aku pernah lihat tuh yang macam-macam ya. Betul, itu salah satu suatu pengen mengkampanyekan bahwa bentuk anggota organ tubuh kita tuh berbeda-beda dan itu nggak apa-apa. Nah, jadi nggak ada beauty standard yang orang-orang bilang kamu harus begini, bentuk kamu tuh yang bagus ini gitu. Kemudian teman-teman juga kalau di bidang literasi, kebetulan juga aku ada di grup di teman-teman seniman literasi gitu, seniman perempuan terutama. Mereka menyuarakan soal kekerasan seksual, HKSR itu melalui musik dan juga puisi, musikalisasi puisi. Jadi ya itu sih yang bisa kita lakukan gitu ya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman jaringan masyarakat, seniman maupun aktivis gitu. Kadang seniman dan aktivis juga berkolaborasi untuk membuat satu karya. Dan menurut aku sekarang tuh sangat kolaborasi itu salah satu bentuk yang
yang oke gitu, yang pas untuk kita melawan kekerasan seksual dan memberikan Betul. edukasi soal HKS. Banyak. Tapi kalau dilihat kayak tadi kalau di seni dan budaya ini bisa pakai apa tadi karya-karya yang Ya. dibuat itu ternyata enggak ini ya, misalnya enggak terbatas ya kalau di seni dan budaya itu ya. Misalnya atau ada aturan-aturan seni enggak kayak enggak boleh isu yang sensitif banget atau Enggak sih, cuman aku mau bilang bahwa memang disayangkan di dalam dunia kesenian di Indonesia budaya patriarki itu masih ada, Giska. Jadi ketika perempuan dan laki-laki teman-teman seniman berkumpul, dominasi laki-laki itu masih ada gitu. Jadi ya itu sangat disayangkan. Meskipun untuk isunya atau untuk karya-karyanya yang mau dibuat itu ya sesuai bidang atau sesuai keresahan dari teman-teman seniman itu sendiri. Oh ya, aku ingat. Jadi aku punya teman teman seniman namanya dari Aceh, itu namanya Arifah ya. Jadi dia membuat satu karya lukis untuk menyuarakan soal kerentanan teman-teman perempuan di Aceh. Gitu. Jadi yang waktu itu trauma masa lalu mereka yang waktu masih ada GAM itu dia juga dia berkolaborasi sama Kontras Aceh untuk membuat itu juga dia seorang ibu rumah tangga dan juga dan juga seniman. Dia membuat itu untuk menyuarakan bahwa perempuan-perempuan Aceh itu harus berani dalam menyuarakan keresahannya keresahannya dia dalam rentan terhadap KS gitu, dan dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan soal cash pro gitu. Iya sih. Berarti sebenarnya kalau di seninya sendiri itu nggak ada batasan ya. Iya. Malah lebih luas, dan kayaknya kalau misalnya memang bisa seluas itu, masyarakat seharusnya bisa juga berkarya lebih banyak gitu kan. Tapi tadi ya tantangannya salah satunya itu. Ya budaya patriarki ya di Indonesia secara umum juga masih kuat ya. Ya kalau di lingkup seni juga sama gitu. Nggak bisa dipungkiri juga sih gitu. Nah, kemarin tuh kalau selain tadi kan Ayun memberikan contoh-contoh seniman-seniman yang lain juga gitu. Ayun sendiri ada nggak pengalaman lain gitu, mungkin dengan teman-teman muda atau apa gitu, mau buat satu karya besar terkait HKSR ini? Iya, aku ingat di tahun 2020 2018-19 gitu kan. Jadi bersama teman-teman jaringan dari lembaga-lembaga gitu kan, teman-teman aktivis muda gitu kan. Ya salah satunya juga teman-teman dari YKP juga bergabung gitu. Kami membuat satu produk seni gitu ya. Itu bisa dibilang produk seni gitu karena dia bentuknya rupa digital gitu kan. Kita membuat supaya yang namanya Beda Itu Biasa. Jadi Beda Itu Biasa itu kita buat, terus ada icon-icon yang menunjukkan siapa yang mau akan ngomongin isu apa gitu. Kayak misalnya ada namanya Pedro. Salah satunya Pedro. Nah, Pedro ini kenapa aku ingat, karena dia ngomongin soal kesehatan reproduksi. Iya. Oke. Di situ dia di ikonnya adalah seorang laki-laki gitu, tapi ngomongin kesehatan reproduksi. Dan itu ada sampai sekarang, ada di Spotify, ada di YouTube juga. Dan itu bukan karya aku aja, maksudnya itu karya teman-teman jaringan waktu itu. Sampai sekarang masih ada kok teman-teman mau mendengarkan. Jadi di sana ngomongin soal isu-isu kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, dan juga keberagaman gender dan seksualitas. Oke, ya aku tuh ngomongin itu. Jadi kita pengen, karena jangkauannya adalah pengennya anak sekolah ya, anak-anak remaja, SMP, SMA. Jadi kita ngebuat itu dan pakai ilustrasi lucu-lucu gitu. Itu salah satu bentuk media kreatif yang dibuat oleh teman-teman, tapi penanggung jawabnya waktu aku gitu. Jadi kita kontennya bareng-bareng gitu. Oh ya, itu yang juga sekarang masih dilanjut sama teman-teman pamflet ya. Betul, iya. Sampai aku juga lihat sosok yang dimunculkan itu juga bertambah sekarang. Oh iya benar, ada bertambah, ada Nisa sama lupa. Iya, ada, mungkin teman-teman nanti bisa cek langsung juga, ada di Instagramnya juga. Betul. Nah, nih kemarin ini Yun, kan kita juga
kolaborasi bareng ya. Mhm. Ayun sebagai salah satu juri Ya, nih ya. lomba poster yang diadakan oleh YKP kerjasama bareng KPPA dan Kedutaan Belgia. Belgia. Nah, Ayun kan jadi salah satu juri dan melihat karya-karya teman-teman SMP dan SMA nih. Posternya mungkin sekilas surat juga mungkin ada lihat Iya, ya. Tapi menurut Ayun gimana? Dari banyak karya itu, menurut Ayun gimana sih anak muda sekarang itu menanggapi kasus tentang kekerasan Iya. ini gitu, kekerasan seksual? Menurut aku ini efek ya, Giska, efek dari teman-teman jaringan kan, teman-teman jaringan maupun teman-teman yang mungkin merasa bukan aktivis ya, it's okay gitu. Bagaimana mereka dulu mengkampanyekan dari dulu ya, sejak media sosial di tahun 2000-an itu booming gitu, mengkampanyekan suatu isu soal kekerasan seksual atau pendidikan Kespro yang memberikan pelatihan terutama, kemudian memberikan suatu contoh bagaimana kamu bisa berkampanye melalui media kreatif, salah satunya poster atau ya apapun yang kamu suka, ngevlog gitu ya gitu. Jadi itu efek dari itu. Dan kemarin pas aku sama teman-teman, maksudnya teman-teman YKP dan Kedutaan Belgia dan juga KPPA melihat puluhan karya ya, meskipun hanya terbatas di DKI Jakarta gitu. Jabodetabek. Oh ya sorry, Jabodetabek ya, Jabodetabek. Aku emes kayak wow banyak kali nih maksudnya karyanya, dan aku susah menilai sesungguhnya gitu ya. Semuanya tuh hampir bagus-bagus, tapi harus aku teliti kan, maksudnya aku teliti bagaimana originalitasnya, terus tone colornya, palet colornya gitu kan, apakah ini sesuai yang dia pakai, terus penggunaan copywritingnya apakah itu apakah itu Asli mudah dari dibaca, dia. iya asli dan atau mudah dibaca gitu ya, tangkap gitu seketika orang lihat gitu. Aku suka banget sama semua karyanya gitu, tapi harus memilih beberapa dan memang dan ya aku berikan nilai sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh teman-teman YKP gitu. Jadi ya itu menurut aku itu efek dari teman-teman yang udah mungkin terjun ke sekolah gitu kan, memberikan pendidikan Kespro dan pemahaman soal apa sih itu KS gitu, dan itu banyak banget yang bagus-bagus. Bahkan aku emes kayak dulu aku kayaknya SMP SMA juga nggak ini ya, belum kepikiran gitu. Iya, ya. belum kepikiran. Ini teman-teman SMP dan SMA SMK juga kan, SMA SMK membuat itu. Nah kalau surat aku ada baca sekilas, Giska, aku baca sekilas dan kayak wow, anak SMP SMA sekarang, SMK sekarang wow banget ya, maksudnya pemahaman mereka gitu kan. Ya itu juga efek dari mereka mengkonsumsi media sosial kan, efek dia mengkonsumsi media kreatif yang memang setiap hari ya pasti memang jadi pegangan mereka gitu. Kalau dulu kita kan handphone itu bukan menjadi ini kita ya, waktu zaman kita anak 90-an gitu. Terus kalau sekarang ya itu, jadi aku kayak emes dan aku suka dan aku pengen mungkin ini terus ada lagi, semoga bisa ada lagi ya guys ya, semoga ya kolaborasi teman-teman YKP, KPPA dan Kedubes Belgia gitu, dan bisa saya bisa lebih luas lagi lingkupnya, nggak hanya Jabodetabek itu, karena ya penting gitu, apalagi teman-teman YKP ini ya, maksudnya jaringan teman-teman remaja udah banyak di luar daerah kan, ya, lumayan lah ya kan ada di beberapa Jawa, terus di daerah timur kan ada kan, daerah timur, jadi itu kayaknya perlu dijangkau, karena yang paling susah itu bukan paling susah, ini tantangan ya menurut aku, tantangan kita dalam terus mengkampanyekan hal ini adalah bagaimana kita tetap mendorong atau menjaga silaturahmi atau komitmen kita menjaga silaturahmi sama teman-teman remaja itu, supaya mereka juga merasa punya teman untuk oke, teman aku masih ini nih, oh ya ini suatu isu yang perlu digaungkan terus, karena ya kita tahu meskipun kita punya kebijakan-kebijakan yang udah diberlakukan gitu ya, salah satunya UU KS, tapi dalam TPKS ya, iya kan, tapi dalam implementasinya kita masih belum maksimal. Betul. Jadi itu sih yang aku pengen lihat, atau mungkin kalau mau diajak kolaborasi aku juga siap lagi gitu untuk itu. Bisa sih nanti kita
upaya kayak gitu juga lagi Betul. speak ini kita Iya. lanjut nih gitu. Iya lanjut sih perlu. Dan aku juga selain amazed dengan karya mereka tuh amazed juga dengan aku melihat ya beberapa walaupun aku nggak ikut menjurikan tapi kan melihat karya-karya itu juga orang muda laki-laki yang menyuarakan kalau ternyata yang sering jadi korban Betul. adalah Iya betul. perempuan gitu. Terus Itu. di salah satu surat yang dituliskan itu juga ada yang mention kalau menurut dia harus bisa mengkampanyekan ini untuk saudaranya, Iya, untuk betul. kakaknya, adiknya gitu kayak wow, mereka tuh sangat ini kan. iya, Pemikirannya udah cukup progresif Iya, kan betul. gitu. Jadi konsep patriarki yang masih ada tuh mungkin sedikit banyaknya Betul. bisa lah diputus sama mereka gitu. Benar-benar. Nah, ini juga nanti ini setelah kan event kita udah selesai kan ya, penjurian juga udah selesai. Nanti di hari Rabu kita juga akan ada Awarding night gitu ya. awarding ceremony lah Ya, ya, awarding ceremony. pemberian hadiah untuk teman-teman yang juara nih. Nggak juara sih, yang favorit. Yang favorit. Benar, yang favorit nanti akan diundang ke kedutaan Belgia. Tapi yang nggak favorit, maksudnya ya yang tidak tergolong favorit itu akan ada di mana, guys? Maksudnya akan tetap ada di ini karyanya akan ditampilkan kah atau seperti apa? Nanti karyanya akan ada di website YKP. Nah, teman-teman juga bisa lihat di ykp.or.id. Nanti bisa dilihat di situ Ya, karya-karya poster-posternya benar, karya-karya. poster yang sudah. Ya, teman-teman bisa ngelihat apa yang saya lihat ya, maksud amaze-nya saya ngeliat wow, ini teman-teman SMP remaja itu yang ya mungkin karena aku bernostalgia waktu aku jadi remaja, waktu SMA SMP tuh SMP, SMA, SMK gitu kayak ini nggak ada nih yang kayak gini gitu kan. Terus mereka nggak hanya bentuk digital, karya digital yang dibuat pakai aplikasi digital gitu loh. Betul. Juga ada yang lukis kan. Betul, dia ada yang lukis sendiri ya, lukisnya terus di scan ya. Iya, benar-benar. Juga ada yang ini juga langsung gambar krayon ya kan. Iya betul gambar pakai krayon itu masih ya itu wow banget sih, effortnya besar dan mereka itu talented banget sih, aku suka. Kalau menurut Ayun tuh event kayak gini tuh sebenarnya efektif nggak sih untuk remaja untuk memperkenalkan isu Kespro atau kekerasan? Menurut aku sih sangat efektif ya guys, karena mereka ini kan generasi ya, kalau orang generasi alpha. Iya yang sekarang alpha ya benar-benar. Yang teman-teman remaja SMP, SMA, setara SMK juga. Jadi mereka adalah paparannya dalam media sosial, mungkin juga di sekolah edukasi pembelajaran mereka juga banyaknya pakai e-learning gitu ya di sekolah. Jadi media kreatif menggunakan gadget yang langsung di handphonenya mereka itu sangatlah efektif gitu ya. Cuman tinggal bagaimana kita wise memberikan pemahaman kepada mereka, maksudnya apa sih bahasanya, apa wise itu bijaksana, bijak menggunakan media sosial itu seperti apa. Bahkan mereka sendiri juga bisa menjadi produsernya gitu ya, membuat karya, tidak hanya rupa, tapi mungkin dia sukanya ngomong, nge-vlog atau nge-podcast gitu juga menjadi satu ini ya guys, menjadi satu karya yang berarti mungkin bisa orang-orang dengar gitu atau lihat. Pas Ayun bilang produser itu aku jadi kepikiran, dulu kita juga pernah buat event di daerah tuh teman-teman di Ponorogo. Ya. Mereka buat film pendek Yun. Tuh kan. Film pendek dan emang mereka yang buat, mereka yang ngerekam. Betul. Jadi kayak sebenarnya idenya banyak kan. Mereka inspirasinya banyak juga gitu. Jadi keren anak-anak zaman sekarang. Bagaimana kita bisa memantik atau mendorong mereka isunya yang dekat dari mereka aja. Isu terdekat aja, apa sih isu terdekat dari, jadi nggak usah lihat dari TV dari daerah-daerah lain, tapi isu terdekat apa sih, bullying mungkin kan, terus di apa namanya kebersihan toilet misalnya gitu kan juga salah satu ini ya salah satu bentuk hak Kespro untuk teman-teman ya, kalau ada toilet bersih atau kotor gitu sih. Iya benar. Jadi isu yang dekat itu ya. Betul, isu yang aku dekat. juga perlu highlight tuh, isu yang dekat. Jadi kita nggak perlu jauh banget ngomongin pemenuhan hak orang muda yang gimana gitu, tapi yang familiar aja dulu yang mereka rasakan gitu. Oh iya betul. Nah Yun, dari tadi kan kita udah cerita banyak. Ayun juga sempat nge-mention beberapa tantangan-tantangan gitu. Selain patriarki, kemudian apalagi Yun?
yang lain tantangan dalam mengkampanyekan mungkin atau membuat karya? Iya, kalau di aku itu ngomong di seni ya yang aku Iya, rasakan. Ini juga ada penelitiannya sih Giska. Jadi waktu aku sempat membuat satu penelitian bersama satu lembaga gitu, perkumpulan yang basisnya di Solo. Jadi aku bikin penelitian soal bagaimana seni itu berkembang gitu di Indonesia gitu kan. Ternyata tapi ini respondennya adalah teman-teman queer dan perempuan ya, seniman queer dan perempuan. Jadi gimana sih seni itu bisa dijadikan medium untuk menyuarakan sesuatu. Tapi tantangannya adalah tidak banyak lembaga atau tidak banyak lembaga yang mendukung atau mendukung dalam arti memberikan finansial gitu ya kepada para seniman ini gitu. Jadi salah satunya tantangannya adalah pendanaan. Pun kalau para seniman ini mempunyai pendanaan gitu kan, dia tidak banyak mendapatkan gitu yang didapat, maksudnya untuk dirinya sendiri gitu. Kan seniman juga manusia gitu ya, dia butuh hal-hal yang butuh untuk memenuhi kebutuhan primernya dia gitu. Jadi selain membuat karya, dia juga membayar dirinya, jasanya mereka gitu. Nah itu sih tantangannya kalau yang aku ketahui ya, karena kemarin penelitiannya munculnya itu gitu. Selain ya seniman perempuan yang itu tadi ya budaya patriarki, kalau ngomongin soal seniman queernya jauh lagi pasti kan ada lagi tantangan tersendiri gitu. Itu jadi itu salah satu tantangan terbesar adalah dukungan finansial buat teman-teman seniman dalam Karena membuat karya. ini ya, ini juga kemarin aku juga sempat lihat rame di Twitter tuh ada yang jadi orang-orang akhirnya tuh nge-mention kayak nggak semua orang tahu bahwasanya karya itu butuh effort yang banyak gitu. Betul. Jadi kayak ini cuma gambar doang. Betul, Ini Giska. cuma gini doang kita juga bisa gitu Iya, ya. Padahal prosesnya aja tuh udah Bener. panjang, ngumpulin ide dan ngumpulin sebagainya. ide, terus beli cat, beli Iya, peralatan betul. gitu kan. Apalagi misalnya yang masih seni murni gitu kan pasti pakai alat-alat yang fisik gitu Iya, kan. Ya itu sih tantangannya. Bener. Sama ini kan kayak ini juga deh kayaknya yang aku juga baca nih, kan aku anaknya Twitter banget Iya. ya. Lihat gosip-gosip tuh di Twitter. Ada juga tuh kalau misalnya karya seni gitu juga ini kayaknya ya Yun, copyright ya. Kayak dia mengambil karya orang lain terus tapi tidak menyantumkan sumber, yang kayak gitu-gitu juga ya. Itu tantangan. Itu Termasuk tantangan juga sih. Mungkin ada teman-teman seniman yang nggak aware soal itu ya, Giska. Kalau bahwa misalnya nyomot gambar tuh seharusnya ada sumbernya gitu kan. Tapi karena pengen suatu yang original, tapi kenapa kamu ngambil punya orang lain? Jadi sesama seniman juga kadang ada tantangannya itu, maksudnya awareness soal copyright itu. Cuman ada juga karya-karya yang memang udah copyrightnya udah dimiliki bersama. Jadi ada seniman yang seperti itu. Gitu jadi ya. mereka gunakan nggak apa-apa. Biasanya itu teman-teman seniman yang memang fokus ke aktivisme ya, yang isu aktivisme. Jadi kayak bisa digunakan bisa untuk digunakan kampanye untuk kampanye, lainnya ya, gitu. betul. Oke. Itu Iya. gitu. Baiklah. Terus nih Yun, mungkin Ayun yang udah lama berpengalaman juga gitu ya di isu baik di digital atau di seni dan budaya tadi. Tips-tips yang bisa mungkin Ayun mau kasihkan ke Sobat Puan gitu dalam membuat kampanye khususnya di isu-isu sensitif mungkin ya. Ya, isu perempuan dan HKSR ini. Kalau aku sih dari pengalaman aku Iya, ya, Giska, dari pengalaman aku karena aku suka menulis juga. Jadi aku biasanya mulai dari apa yang aku resahkan gitu kan. Yang aku resahkan tuh apa, misalnya soal isu perempuan, soal kebebasan gender dan seksualitas gitu. Jadi aku menulis, kemudian dari tulisan itu apa yang aku bisa munculkan menjadi suatu karya rupa. Karena pada dasarnya juga orang itu kadang hanya suka melihat rupa. Rupa ya, seni rupa, daripada ya banyak juga yang suka membaca gitu, literasi juga sebanyak, tapi seni rupa sering dilihatnya agak relate gitu, dibilang bisa relate gitu kan. Nah jadi yang aku mau bilang adalah ya kita bisa mulai dari diri sendiri gitu kan, mengkampanyekan di media sosial kita sendiri gitu ya, tentang apa yang kita rasakan. Misalnya perempuan rasakan soal kesehatan reproduksinya kah, atau haknya mereka dalam menjadi perempuan di rumah ataupun di luar rumah atau dimanapun.
Itu sih Giska yang aku bisa iniin. Jadi mulai dari diri sendiri, ya tadi tantangan tadi ada Iya. finansial dan lain-lain. Oke, itu memang ada. Tapi ketika kita upayakan, ya mungkin ada gitu yang bisa kita Ada peluang-peluang ada ya. peluang-peluang yang bisa mendukung meskipun ya itu tidak banyak gitu ya gitu. Gitu Giska. Oke. Nih teman-teman, banyak hal mungkin yang juga kita baru sadari juga gitu ya. Ternyata ruang untuk melakukan kampanye, memberikan informasi itu banyak banget. Kalau misalnya kita sekarang taunya hanya dari sosmed, tapi ternyata di sosmed pun untuk menjadi satu produk kampanye ada karya juga yang harus dibuat gitu ya, yaitu di seni dan budaya tadi gitu. Nah terakhir nih Yun, pesan-pesan untuk teman-teman orang muda mungkin. Pesan-pesannya adalah teman-teman muda yang sekarang itu dia bisa mengakses informasi dengan mudah dalam satu genggaman. Aku semoga teman-teman bisa lebih aktif lagi dalam mengkampanyekan apa yang teman-teman resahkan, terutama hak-hak teman-teman sebagai remaja perempuan maupun laki-laki yang berhubungan dengan diri teman-teman, tubuh teman-teman, baik itu soal hal yang soal kesehatan reproduksi atau hal yang meresahkan soal kekerasan seksual itu dibicarakan, speak up, dan jangan takut untuk bersuara, itu aja. Oke. Tuh, ingat ya teman-teman. Teman-teman sobat Puan yang remaja dan orang muda, jangan takut untuk bersuara. Oke. Ayun ada nggak yang terakhir, kalau teman-teman mau lihat karya Ayun ada di mana mungkin? Karya aku itu atau ini apa tuh yang mau dimediakan tadi? Oh, itu akan kapan ada itu paling lambat paling cepat di akhir September ini. Oh, oke. September Deket ini. lagi ya, bentar lagi. Iya, nanti akan ada di salah satu, ini boleh dibilangin guys, ini enggak Instagramnya si media Boleh itu. aja. Oh iya. Jadi itu akan ada di YouTube dan Instagramnya ASEAN Sogi Caucus. Oh, oke. Itu ada teman-teman bisa di @ASEAN Sogi Caucus, nanti bisa lihat di situ. Nanti akan ada banyak karya karena itu salah satu karya yang ikut festival Southeast Asia Queer Festival gitu. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat di Keren situ. juga itu, teman-teman jangan ketinggalan ya. Jadi nanti mungkin nanti di deskripsi juga kita akan buat alamat Instagramnya ya. Gitu. Oke, baiklah Ayun. Terima kasih Giska. Terima kasih untuk hari ini, obrolan panjang ini. Mungkin nanti ke depan kita juga bisa berdiskusi lebih dalam ya tentang bisa kampanye, tentang karya-karya seni betul. lainnya. Oke. Baiklah teman-teman Sobat Puan, itu diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ayun, semoga Sama-sama, selalu sehat. Giska. Sehat selalu. Datang lagi ke YKP. Ya. Terima kasih Sobat Puan. Sampai ketemu. Bersama sobat para Puan, terus berjuang tentang kesamaan. Ada tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di